Dari kemarin ketika tema kita ini di-share, jangan jago kandang. Ya, kenapa? Nah, orang banyak tanya, kenapa itu? Kok pakai tema jangan jago kandang? Nah, rupanya ada beberapa saudara kita di Balikpapan ini yang punya pemikiran. Kenapa kita ini, kalau di dalam gedung gereja, dalam ibadah, di lingkungan kita sendiri, itu luar biasa. Nah, itu pemikirannya. Terus masa kita akan begini terus selama kita hidup? Misalnya, mari saudara kita teriakan Yesus itu Tuhan. Berapa kali? 12 kali. 12 kali. Mari kita teriakan Dia Raja segala Raja. Berapa kali? Nah, itu contohnya. Sedih hati Tuhan. Kenapa? Karena dalam istilah ini istilah ya, walaupun pasti tidak pasti seperti semua kita tidak pernah terlibat pernah adu ayam. Ya, kalau ada ya dulu lah ya. Adu ayam. Nah, ada ayam-ayam tertentu. Kalau di rumahnya sendiri itu beraninya luar biasa. Begitu sampai di tempat aduan. Pernah tahu nggak istilah itu? Begitu sampai tempat untuk bertarung, ayam itu ketakutan. Nah, itu istilahnya. Tapi ada juga istilah yang kedua. Saya tidak tahu ada yang pernah ngalami nggak? Biasanya ngalami ini tuh laki-laki, anak laki. Tapi ada loh cewek juga, saya punya teman. Ya, kenapa kalau ada orang anak muda ya, kalau lagi mau berkelahi, mau apa begitu, pasti ada kalimat. Ini Surabaya, nek wani metu. Itu orang Surabaya. Artinya kalau berani, ayo keluar. Ngerti nggak istilah itu? Nah, ternyata istilah itu sangat negatif konotasinya. Tetapi kalau kita memakai hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, justru ini yang positif. Ya. Kita masih ingat dalam Yohanes 10, yang mau cari ayatnya silakan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku tidak hanya ngurus domba-dombaku yang sudah dalam kandang, tapi ada domba-domba lain yang di luar kandang. Aku pun harus ngurusnya. Pernah baca ayat itu ya, Yohanes 10, nanti saudara sendiri. Nah, kalau kita perhatikan permintaan Tuhan Yesus itu, jangan cuma ngurus yang sudah di dalam kandang, tapi ayo kita urus yang masih di luar. Jadi saudara, kita harus ya tidak boleh sibuk hanya untuk yang sudah selamat, yang di dalam kandang tadi. Harusnya kita keluar, katakan amin. Meninggalkan kandang kita, cari mereka yang masih di luar sana. Siap untuk itu? Nah, yang pertama tadi kalimatnya, yang kedua, ayo kalau berani kamu keluar. Saudara, secara jujur ya, termasuk yang di rumah, coba saudara jawab. Berapa puluh persen yang gereja kerjakan antara di dalam gereja dan di luar gereja? Ngerti nggak pertanyaan saya? Persentasinya mana lebih besar? Di dalam gereja. Itu bahkan bisa 90% lebih yang di dalam. Padahal kalau kita ingat Lukas 15 ayat 1 mulai. Hari itu Tuhan Yesus sedang makan bersama orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 1 ini. Ya, Lukas 15 ayat 1. Nah, apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus sedang makan dengan mereka? Ya, baca 1, 2, 3. Para pemungut yang serius lah bacanya kok lemes.
Di bawah ada sate ayam, ini pasti makan. Yang di rumah maafkan saya. Dan ada nasi kotak warung Semarang, enak sekali tadi. 15 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Stop. Kata pertama apa? Para Kata pertama. Para Stop. Kata. Ayo maju sini. Ya. Depan sini. Ya. Para. Kalau ada kata para itu berarti banyak sedikit. Banyak. Jadi banyak, nggak cuma satu. Para pemungut cukai dan kata apa? Dan baca. Orang-orang berdosa. Jadi banyak, ya. Cok, kamu depan sini, Cok. Sudah. Ya. Nah, saudara, ini yang penting kita perhatikan. Para pemungut cukai jadi banyak dan orang-orang berdosa. Biasanya, nah kata lain biasanya itu apa? Sering, selalu, terus menerus. Ngapain? Baca kita. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, seharusnya ini yang kita kerjakan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah menghitung selama Tuhan Yesus ada di dunia, berapa kali dia masuk ke bait suci yang di Yerusalem, dan berapa kali dia ada di sinagoge. Sinagoge itu tempat-tempat ibadah orang Yahudi yang di luar induknya, yaitu luar Yerusalem. Saya pernah ngitung, Tuhan Yesus hanya 2 kali ada di bait suci. Yang pertama waktu dia umur 8 hari. Dan yang kedua waktu dia marah. Setelah itu nggak pernah lagi. Di sinagoge kalau saya nggak salah hitung maksimal 3 kali. Artinya apa? Berarti selama dia hidup, selama dia hidup lebih banyak di mana? Di luar sistem agama. Ayo. Jadi ketika gereja sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Lim nggak ada kursi, ambil satu atau duduk aja, malah Lim sini, bawa nggak boleh keluar. Saudara, berarti yang kita kerjakan selama ini justru terbalik dengan yang Tuhan Yesus kerjakan. Jawab ya atau tidak? Ya. Sangat terbalik. Pernah ada lembaga di Amerika yang didirikan oleh George Barna, ya, dia itu kaget membuat statistik survei. Berapa persen uang gereja persembahan dari jemaat yang dipakai untuk penyelamatan jiwa-jiwa? Hasilnya mengerikan. Hampir 2% saja. Enggak sampai 2%. Lalu 98% diapakan? Kembali ke dalam. Renovasi WC, renovasi AC, ya, memperbaiki alat musik, beli alat musik baru, sound system baru. Itu statistik, itu survei dari George Barna. Di Indonesia saya tidak tahu. Bayangkan, padahal tujuan utama gereja adalah menyelamatkan. Saya cuma cerita tadi karena pesawatnya juga walaupun nggak lama delay, tapi jauh dari bandara ke tempat kami nginep, jadi cepet-cepet aja tadi di hotel. Tetapi saya masih sempat ngurus. Sebentar saya lupa. Eva tanggal berapa ya? Sebentar, kami dari Pekanbaru
Pekan Baru itu hari Senin sampai Selasa yang lalu. Ya. Ini minggu yang lalu. Nah pas kami sudah sampai di bandara, nah saya bawa satu cucu, dia lapar, pokoknya lapar. Oh yaudah, akhirnya kami cari tempat. Nah begitu kami masuk ke tempat makan itu kami bertiga. Nah yang nyambut di depan, ternyata dia Muslim. Saya pikir dia orang dari Sulawesi Utara, ternyata dia orang lain. Maaf. Nah terus Roh Kudus bilang sesuatu, kaget dia. Nah kemarin dia bilang, Pak, saya ini ada masalah gigi saya. Oh ya, kenapa? Oh cepat. Nah tolong ya jangan anggap enteng masalah gigi loh. Karena ada bakteri, apa namanya, mengerikan. Bakteri itu hanya makan katup jantung. Ngeri sekali bakteri. Namanya itu ngeri juga saya lupa. Cepat kalau begitu. Nah saya tahu dia cuma karyawan di rumah makan. Ke dokter gigi itu nggak murah. Baru kemarin dia bilang, oke, sebentar Bapak akan cari dokter gigi. Nah karena baru dari Pekanbaru, saya punya anak dokter di Pekanbaru, tapi tugasnya di Duri, ya bukan di kota Pekanbaru. Saya telepon dia kemarin malam, hampir jam 11. Ada saya punya teman dokter gigi, tapi tadi malam nggak mungkin saya jam 11, ya. Jadi tadi pagi dari Surabaya kami mau ke bandara, saya WA dokter itu. Oh ya, saya sudah beritahu anak bapak ini. Oh ya, jadi datang. Nah, sore ini jam 4 tadi, ya. Jadi jam 5-nya sini ya, dia sudah ketemu dokter itu. Sampai dia bilang, Bapak kandung saya aja nggak ngurus saya sampai seperti ini. Berarti nggak kalimat itu, berarti kena dia sudah. Ya. Nah, jadi kita harus lebih banyak ngurus yang belum diselamatkan. Betul? Yang sudah selamat biarin. Betul nggak? Kita nggak boleh hanya ngurus yang di dalam kandang. Sudah aman kok, sudah selamat. Tapi ayo kita ngurus yang masih di luar. Nah, jadi kedatangan kita ke sini, termasuk saudara yang ikuti di rumah, maka mulai hari ini mau tidak mau kita harus menyelamatkan. Jangan jago kandang. Setuju? Cari yang belum diselamatkan. Nah, siapa yang marah ketika para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk makan bareng sambil mendengar firman? Ayat 2. Lihat Lukas 15. Siapa yang marah? Para Farisi dan Ya, baca 1, 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bersungut-sungut. Nah, yang menyedihkan, roh Farisi ini masih kuat bekerja di dalam gereja sampai sekarang. Walaupun bentuknya beda. Maaf ya, maaf kalau ada rekan-rekan gembala yang ikut belajar, maafkan saya, tapi saya harus bicara fakta. Berapa persen kira-kira gereja itu berani berkorban untuk jiwa-jiwa? Karena selama ini kalau gereja buat acara katanya KKR, ya contoh, selalu hitungannya untung rugi. 90 sekian persen motivasi gereja mengundang artis. Untuk apa yuk? Iya, narik orang supaya kolektifnya tambah. Betul tidak? Itu fakta, sudah maafkan saya. Jadi ketika gereja diajak cari jiwa, kita akan dapat berapa nanti? Nah, selama kita masih pakai kalimat, kita masih dapat berapa? Berarti kita cuma sibuk di kandang sendiri. Dan itu menyedihkan hati Tuhan kalau kita hanya berpikir seperti itu. Sangat menyedihkan hati Tuhan.
minggu yang lalu, saya lupa harinya ya, sebelum saya balik ke Papua dari Pekanbaru. Nah, ada anak saya titip sesuatu, maka saya pergi ke satu mall. Tiba-tiba saya lihat ada Cafe Bean. Nah, saya itu baru dapat kartu kredit dari salah seorang anak saya itu, bilang kalau pakai kartu ini beli di situ diskonnya sekian persen. Udah saya nyoba belum pernah coba. Akhirnya betul. Nah, salah satu baristanya namanya jelas Stefan, S-T-E-P-H-A-N. Langsung saya bilang barista. Terus saya ngomong, jadi kamu ke gereja mana? Saya Muslim. Kok Stefan? Dan ada lagi Stefan Alexander. Kalau baca WA-nya silakan. Dan Roh Kudus bilang kepada saya, dia itu nggak punya apa-apa. Dia kaget kok saya bisa tahu. Nah, akhirnya sampai saya kirim KTP saya, lihat. Berarti kamu ini yang luar biasa. Nah, dia pengen kuliah, tapi kamu akhirnya saya daftarkan di UT 2 hari lalu. Daftar. Nanti papa yang biayai. Dia nangis. Saya seperti gak percaya. Ini impian saya dari dulu, tapi gak mungkin. Nah, dia lulus 2016. Kalau UT gak ada masalah, sudah daftar. Dia ngambil administrasi bisnis. Kemarin saya bayar sekian. Kalau UT bisa sambil kerja. Nah, saya percaya yang pelit nggak suka dengar cerita begini. Pasti pura-pura tuli. Bukan saya. Betul itu. Kenapa kamu Indonesia di belakang? Wah, dia tuh sampai nggak ngerti. Saya tanya loh, kok nama Stefan Alexander padahal kamu Muslim dari mana? Saya juga nggak tahu, Pak. Ya. Oh no, kalau saya mau cerita kita udah banyak. Saudara, maka itu selalu pertanyakan kepada diri sendiri. Kapan terakhir kali, katakan saya, kapan dalam hati jawabnya, gak usah ngomong, Tuhan tahu. Kapan terakhir kali saya nggak jagoannya, artinya berani ngomong di luar. Harus ada tanya dan jawab sendiri. Harus. Kalau tidak, rencana kekal Papa di surga gak akan sampai. Betul nggak? Gak akan sampai. Maka itu hari ini, kalau saudara milih tema ini dan saudara nggak suka khotbah ini, saya tunjukkan yang milih siapa nanti. Ada orang yang buat di sini. Royok mereka, jangan royok saya. Oke, satu di sini, satu di sana. Yang nulis di depan saya ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata roh Farisi itu masih ada dalam gereja, bersungut-sungut. Kalau ada orang yang mau diselamatkan, betul nggak? Ada nggak? Lukas 15 ayat 20 sampai hari ini ada. Banyak lagi, betul. Nah, saudara, ayo kita mulai bertindak melangkah. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Saya minta saudara lihat judulnya. Di pasal 49 ada 2 judul besar, ya. Coba ada di pasal berapa sampai pasal berapa? Ayo, pasal 49 sampai 55. Judulnya hamba Tuhan. Nah, itu bicara Yesus. Tapi semua kita yang menyebut diri hamba Tuhan, berarti termasuk di ayat itu enggak? Loh, coba termasuk ya. Nah, dan memang
Kalau saudara baca nanti, khususnya yang belum pernah baca, itu seru betul. Pasal 49 sampai pasal 55 itu rinci sekali Yesaya menulis seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang ada di 4 Injil. Itu ada di dalam 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7 pasal. Baca. Detail sekali, rinci sekali Yesaya menulis. Nah, lalu perikop pertama judulnya apa? Beda lagi. Hamba Tuhan sebagai terang. Ayo baca dong yang lain. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, ini kita nggak boleh jago kandang, harus berani. Ya, saya masih ingat November tahun 2000. Itu Pak Yonatan Patiasina datang ke Nabire dan ke KKR. Ya, nah itu kalimat pertama yang saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Kalau kita ini pengikut Yesus, berarti kita ini terangnya dunia juga. Kan Yesus terang dunia. Kan begitu kata Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku berjalan, enggak pernah jalan dalam gelap. Nah, karena itu di Papua, lalu masih pakai istilah senter, ya masih kami masih perlu. Apalagi tahun 2002 masih sering listrik padam semuanya. Nah, ini yang terjadi dalam gereja Tuhan. Kalau kita ini center, masih ingat kata center ya? Ya itu dari bahasa Belanda sebetulnya center. Ya, bahasa Indonesia nggak ada langsung biasa coba cari. Sentolok itu bisa ada juga. Kok Willy, sentolok, iya memang. Maka nggak ada bahasa Indonesia aja. Lalu begini kata Pak Yonatan. Jadi kalau kita ini center semua dan kumpul center, maka kerjaan kita center-centeran. Itu kata betul nih. Dan itu betul. Kata center-centeran itu sangat negatif konotasinya. Apa artinya? Mencari kesalahan. Iya, cari kesalahan orang lain. Dan itu yang terjadi dalam gereja. Karena center kumpul center. Bahasa tolong kok ini. Nah, harusnya jadi kapan bisa berguna center ini? Di tempat yang gelap, jangan kumpul yang terang. Amin. Betul? Supaya dalam gelap itu bisa tahu terang itu di mana. Nah, maka itu tema di ayat 1 sampai ayat berapa ya? Sampai ayat berapa? Perikopnya itu? Bukan, yang di tema kecil 7. Nah, 1 sampai 7. Nah, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Coba baca dulu ayat 6. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Coba saudara ganti kata tetapi dengan kata padahal, nanti artinya beda. Baca lagi dari depan. Ya, yang di rumah juga tolong ya, kata tetapi ganti padahal. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Padahal aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beda nggak kalau kita baca padahal? Iya. Luar biasa. Saya mau jelaskan. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya ini sudah bernubuat tentang Tuhan Yesus. Bayangkan, 800 tahun sebelumnya. Ternyata Papa di surga sudah memberi warning bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya wanti-wanti. Saya pakai terjemahan bebas. Yesus, awas. Kalau sampai kamu nanti sudah sampai di dunia, tetapi kamu hanya ngurus suku-suku Yakub,
dan orang-orang Israel masih terpelihara. Bagiku, bagi Papa di surga, yang kamu kerjakan terlalu sedikit. Karena, nah kalau saya pakai terjemahan bebas, maka bukan pada. Karena aku telah menetapkan kamu untuk, nah itu baca, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Itu 800 tahun sebelum dia datang, sudah ada peringatan. Nah, kita kejar. Siapa suku-suku Israel? Yakub. Suku Yakub gimana? Baca coba supaya saya nggak salah. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, Ya. untuk menegakkan suku-suku Yakub. Terlalu sedikit bagiku kalau kamu hanya jadi hambaku, menjadi pelayanku, hanya untuk ngurusin suku-suku Yakub yang terus dan orang-orang untuk sana yang masih yang terpelihara. Kira-kira siapa yang dimaksud? Tidak usah ragu-ragu. Siapa yang dimaksud? Yang sudah Kristen, yang sudah selamat. Belum betul tidak? Terlalu sedikit. Sejak saya ngerti ayat ini, saya lupa tahun 70 berapa begitu. Satu kali saya datang ke satu gereja waktu itu ya, belum seperti sekarang. Ya, begitu saya diundang, saya kaget. Di depan itu ada pelang yang bukan cuma papan nama, tapi jadwal ibadah. Minggu 5 kali ibadah. Senin ada ibadah ini, ibadah itu. Selasa ada, Rebu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, balik mingguan. Nah, buat gereja yang bodoh itu hebat. Tapi menurut ayat ini, ayo, menurut Yesaya 49 ayat 6, kalau jadwalnya penuh Senin sampai Senin lagi. Iya, ayo baca ulang, terlalu sedikit. Kapan kamu jangkau keluar? Kalau Minggu di gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rebu di gereja, Kamis, Jumat, Sabtu di gereja juga. Kapan jangkau keluar? Nah itu yang namanya jago kandang, goblok. Betul? Loh kapan keluarnya? Ini kesalahan kita selama ini. Nggak ngurus yang di luar. Maka itu jemaat capek. Selalu uang karena renovasi nggak habis-habis. Betul nggak? Terus begitu, maaf. Terus. Kapan kita menjangkau keluar? Itu mengerikan sekali. Padahal mereka yang perlu Injil, betul nggak? Mereka yang perlu Injil, bukan kita. Kenapa ibu bapak atau dia mau dibawa apa karpet? Jangan keluar, jangan. Nggak, mungkin diminta dilepaskan. Bisa nggak bilang? Kasihan dia. Bisa. Ada nggak? Ya yang taruh bawah aja, ibu jangan keluar. Kenapa? Oh ya udah, capek dia. Jangan di luar ya. Nah, ini pertanyaan penting. Kalau dari minggu sampai ketemu minggu lagi, saudara cuma sibuk di gereja. Kapan yang di luar bisa dapat kesempatan? Masuk akal nggak kalau kita berkata kalimat ini? Dalam Yeskiel 34, ngeri, saudara, ngeri. Ya, coba ada yang bawa Alkitab buku nggak? Saya mau baca cepat karena waktu. Ya, mulai ayat yang ke berapa ya? Coba mulai ayat yang ke-12. Yesaya 34. Yeskiel, maaf ya. Yeskiel 34. Judulnya apa? Ngeri loh. Coba judulnya. Tuhan Gembala Israel yang baik melawan
Gembala Israel yang jahat. Ngeri sekali. Kalau Pak Timotius, salah satu mentor saya di Surabaya ikut, yang tadi pagi dia kirim link, nanti saya akan bagi kepada saudara. Ada terjemahan yang salah di Yesaya 34 ini. Ngeri sekali. Ayat 14. Coba baca. Kalimatnya bunyi apa? Di padang rumput yang baik. Oh, 12. 12 ya, 12 maaf ya. Seperti orang gembala mencari dombanya, pada Ya. waktu domba itu terbaik dari kawanan dombanya. Terus aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka. Jangan baca ya. Jadi ulang-ulang kita serentak ayat 12 ya. Yesaya 34. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Begitulah aku akan mencari yang terhilang, yang tercecer. Terus Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa ya. dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan akan membawa mereka ke tanahnya. Nah, itu memang secara nubuatan Israel itu terjadi tahun 1948 yang lalu. Tapi firman ini berlaku untuk semua kita, gereja Tuhan. Khususnya kita yang menyebut diri gembala, siapa yang kita urus? Terus Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Ya, aku akan mengembalakan mereka di atas gunung Israel. Terus di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Iya, jadi Tuhan itu menyelamatkan, ya, memberikan tempat air yang jernih semuanya. Terus Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka dan Di atas gunung-gunung Israel yang tinggal di situlah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat pembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan berapa itu? 15. 15 terus. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, akan menggembalakan mereka. Itu hati Tuhan Yesus, gembala aku. Maafkan saya untuk rekan-rekan saya menyebut diri gembala. Sudahkah kita ngurus yang belum terurus? Kalau sudah terurus ya sudah. Jadi terurus kok. Nah, ayat 16 itu terjemahnya salah dalam bahasa Indonesia. Coba baca. Yang hilang akan kucari, dan tersesat akan kubawa pulang. Ya. Yang hilang harus kita cari. Amin. Sehingga kita nggak jatuh kandang. Dan yang Tersesat akan akan kubawa pulang. Terus yang luka nah, yang luka akan dibawa. Terusnya begitu. Terus yang sakit akan terbatas. nah, stop dulu. Ini yang seharusnya gereja kerjakan. Coba keluarkan 4 hal tadi. Yang pertama apa? hilang, Hilang akan dicari. 2, sesat, dibawa pulang. 3, yang luka akan dibalut. Yang keempat, sakit disembuhkan. Dikuatkan. Nah, kalimat berikut salah. Bahasa Indonesia bilang serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. nah, ini ternyata salah. Coba saudara cari terjemahan yang lain. Nah, baca kan di situ ada berapa terjemahan. Ayo coba yang bisa bahasa Dayak, ayo cari Alkitab. Saya kan orang Kalimantan. Habis yang bisa bahasa Batak, bahasa Makassar, semuanya bahasa Jawa. kubinasakan. Nah, dibinasakan. Bahasa Makassar apa? Dirusakkan. Ayo, terjemahan apa? Ini salah terjemahannya, kok bisa? Dan salahnya nggak main-main. Maka itu gereja yang menggunakan terjemahan baru bahasa Indonesia hanya ngurus yang kaya, yang sehat, yang banyak duitnya, tapi nggak mau yang lain. Sudah tahu ya bahwa itu salah. Nah, ini yang mengerikan sekali. Jelas ya. Nah, tolong yang masih pakai yang salah ini kita rubah sedikit. Begitu beda jauh. Mari kita ingatin Papi ya. Tadi pergi kau ngirim linknya itu bagus lah untuk melihatnya.
Saudara, kita nggak boleh jago kandang mulai sekarang. Katakan amin. Harus kita ngurus yang di luar, yang harus kita selamatkan. Kita harus cari mereka. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tolong yang di rumah, operatornya bisa baca Ari, Kawik nanti ya. Ikut tulis yang Zoom, Facebook, Instagram. Tulis. Ada yang mau tanya? Ayo di sini. Sebelum saya lanjut. Ayo. Evanya ya, bagus. Para pembala yang berpuasa. Yang kuat. Buka maskermu. Cok supaya bisa dengar. Para pembala yang berpuasa dan menjadi gemuk akan kuhancurkan. Waduh, akan kuhancurkan. Akan kubinasakan. Cuma jangan. Oke, ada yang mau tanya? Ayo. Ini penting sekali kita diskusi untuk mengurus. Maka itu saudara, termasuk maaf keluarga kita. Kalau keluarga kita Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong semua, jangan diurus terus. Ayo kita mikir orang lain. Setuju nggak saya ngomong ini? Kita harus bagi waktu kita, kekayaan kita, fasilitas kita bagi untuk orang-orang itu. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup. Sejak adanya universitas terbuka, UT ya, yang belum tahu supaya tahu ini. Saya itu mampu menyekolahkan banyak orang. UT itu murah sekali biayanya. Dan yang kuliah UT ini bisa sambil kerja. Kita bersyukur pemerintah membuat, soalnya UT itu sudah hampir 30 tahun di Indonesia. Dan hanya 3-4 kali dalam berapa semester untuk tatap muka. Apalagi sekarang bisa pakai online, pakai Zoom. Ada yang tanya? Belum. Ayo, yang di sini, yang di situ kita memberikan kesempatan untuk banyak orang bisa kuliah. Kami tadi pagi dengar yang pabrik kita soal bahasa Inggris tadi pagi ya. Ya, waktu di kamar atau di restoran? Di restoran. Ya, di restoran. Jadi saya lagi bimbing saya tahu. Ada yang tanya? Pak Heli dari Surabaya. Bapak, kenapa hampir 95% para pendeta fokus dengan orang yang udah Kristen dan tidak urus yang belum percaya, padahal mereka tahu firman itu? Nggak tahu mereka, kalau tahu pasti melakukan. Mereka hanya baca, tapi mereka tidak tahu. Maka itu Tuhan Yesus menegur lewat Yesaya, toh, kamu mendengar tapi nggak ngerti, kamu melihat tapi nggak kenal juga. Nah ternyata begitu kita ini. Ada yang tanya Mei? Ada ya yang di belakang, silakan. Kalau upah itu apa Pak? Iya dapat bayaran. Kalau nggak kerja, kalau nggak punya beban. Ya sampai hari ini masih ada ya di desa-desa itu. Jadi ada orang punya sapi, punya domba banyak, tapi nggak bisa ngurus, bayar orang untuk jaga. Nah pasti tanggung jawabnya beda dengan milik sendiri. Ya ada Mei? Nggak ada ya? Ada lagi yang tanya di sini? Nggak ada, kita lanjutkan. Jadi kita nggak boleh hanya ngurus yang di dalam saja. Terlalu sedikit bagi. Kalau kita hanya ngurus yang masih terpelihara, yang sudah dalam kandang, terlalu sedikit. Mazmur 92 ayat 14. Mazmur 92 ayat 14. Ada? Ayo kita baca 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. 12. Terima kasih Fit. Ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Nah, ini firman luar biasa. Yang ditanam di dalam bait Tuhan bertunasnya di mana? Di pelataran, di halaman. Nah, yang belajar biologi jangan cari ini pohon apa. Nggak ada. Aneh. Tapi kita ngerti artinya. Ketika saudara dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan, betul enggak? Aduh, kita diberkati, aduh, kita senang, kita merasakan damai yang ditanam di dalam bait Tuhan.
Tapi buah kita harus ada di luar, harus ada di halaman, supaya orang yang lewat bisa ambil buah itu dan menikmati. Betul? Jadi jangan dari aku untuk kita, sama aja bohong. Dari kita untuk aku, gimana muter aja? Bagaimana yang di luar? Ya, coba cara mulai mikir mulai hari ini untuk prinsip hidup yang luar biasa. Amin. Maaf ya saudara, saya harap perkataan saya ini tidak membicara luka atau bagaimana. Begitu hebatnya Roh Kudus bekerja di hidup saya. Kalau saya tuh nggak berkati orang, nggak memuliakan orang, ada rasa berdosa yang besar sekali. Aneh bukan kalau melihat fakta ini? Tapi itu Roh Kudus kerjakan. Sungguh dengan UT ini saya bisa memuliakan banyak orang karena murah, serius. Asal kita mau. Itu kesempatan kita jangkau mereka. Apalagi di zaman susah seperti ini. Maka itu gunakan kesempatan. Dan ada banyak yang lain lagi yang kita bisa kerjakan. Tergantung apa saja. Jelas? Nah, kapan tunas kita keluar dan dilihat dan dinikmati oleh orang lain? Kita harus tanya. Kapan? Salah satu penghargaan saya itu kepada misionaris. Ya, jadi kalau ada orang asing khususnya kulit putih mau mengasihi bangsa kita, itu saya beri penghargaan itu. Itu di Papua banyak. Nah ini hari-hari saya lagi ngurus satu misionaris perempuan, orang Amerika. Ya, ternyata dia itu punya hati untuk orang Mentawai. Bayangkan, gadis, pinter. Nah akhirnya dari Mentawai dia mengalami kesulitan, saya nggak tahu dengan lembaga misinya bagaimana, lalu dipindahkan ke Pontianak, ke Kalimantan Barat untuk jangkau satu kampung. Nah pas di Pontianak itu dia ketemu calon suaminya, Ronald Tampu-Bolon. Akhirnya mereka menikah. Nah begitu mereka menikah, anak pertama lahir. Ternyata ada kelainan jantung. Di bilik yang keempat dari bayi ini katupnya nggak beres. Waduh, saya mendengar itu kasihan juga. Nah sejak saya ketemu mereka kira-kira hampir 2 bulan yang lalu di Singkawang saya ketemu mereka. Waduh, bagaimana bayi ini? Saya bisa bayangkan. Nah seharusnya mereka, dia ini bisa, si mama ini bisa pulang Amerika karena dia warga negara Amerika. Nah anak ini pun bisa dibawa berobat ke sana. Ya, tapi maaf saya cuma cerita. Uang dari mana misionaris kok mau beli tiket semuanya? Nah hari-hari saya berjuang betul untuk mereka. Dan ini musim high season, tiket itu mahalnya luar biasa. Puji Tuhan, ya ini sedang berlangsung. Pokoknya sebelum kami akhir saya memutuskan berangkat tanggal 25 minggu hari Senin depan. Terus saya dapat telepon dari orang tua misionaris ini, bilang terima kasih Bapak bisa memulangkan anak kami. Kami pun gak punya biaya untuk memulangkan dia. Bayangkan gitu. Nah kalau saya bisa nolong satu orang ini, berapa banyak lagi orang diselamatkan? Karena hatinya tetap untuk Indonesia. Saya heran juga. Saya tidak tahu apa yang muncul di hati saudara kalau mendengar kisah-kisah seperti ini. Ayo kita buat sesuatu, amin, untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Nah, untuk kita semuanya harus berhati-hati dalam hidup ini. Ya, saya takut ayat ini. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 27. Dan itu jangan terjadi dalam hidup kita, khususnya kita hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27.
Ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, tahu istilahnya ini calo. Ngerti nggak kata calo? Iya. Seluruh orang lain berangkat, dia nggak berangkat. Itu yang berbahaya dalam hidup kita. Tugas yang Tuhan beri kepada kita untuk menyelamatkan banyak orang, itu hati Tuhan. Maka itu mau tidak mau dalam hidup kita harus sejalan, bekerja sama dengan Tuhan. Jelas? 2 ayat yang terakhir. 1 Timotius 2 ayat 4. Semua kita pasti suka nyanyi menyenangkanmu, betul? Senangkanmu. Saya percaya semua kita nggak ada selama hidup kita nggak ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Ya cari tahu kehendaknya. Betul nggak? Begitu kita tahu apa yang dikehendaki, maka kita buat itu menyenangkan. Nah, 1 Timotius 2 ayat 4 ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Enggak ada ayat lain. Luar biasa. Apa kehendaknya? Baca 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kata pengetahuan yang betul pengenalan. Yang menghendaki berapa orang? Semua orang. Diapakan? Diselamatkan. Bukan dikristenkan. Beda. Dikristenkan itu pindah agama. Diselamatkan itu dikembalikan ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 1:26 serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Itu kata diselamatkan. Beda dengan dikristenkan. Kalau kita mengkristenkan orang bisa perang benar, tapi mengembalikan posisi dalam bahasa komputer restart, tahu ya, reformat, ya apalagi istilahnya Reboot ya. di-reboot, ya. Rebooting. Apa? Rebooting. Ya, rebooting. Nah, dan saudara pernah tahu nggak? Ini luar biasa. Saya lupa tahun berapa ya Roh Kudus mengingatkan itu. Coba kalau kita pakai komputer, pakai laptop khususnya. Kalau kita ingin balik, ada tombol apa kita mesti tekan? Gambar rumah itu loh. Loh, ngerti nggak maksudnya gambar rumah? Itu Lukas 15, pulang. Ayo pulang. Saya nggak tanya nemukan itu siapa, Bu. Itulah keselamatan, pulang ke rumah. Ke rumah bapak lain lagi. Minggu lalu waktu saya di Pekanbaru ketemu seorang mbak tua, dia lagi khotbah, saya sampai tertawa. Saya baru tahu dia membedakan. Ternyata dipanggil Tuhan artinya meninggal, dengan menghadap Tuhan itu beda. Saya baru tahu waktu dia khotbah. Begini bedanya. Ya kok saya diteruskan ke siapa-siapa, diam saja. Kalau dipanggil Tuhan memang waktunya, kalau menghadap Tuhan menyerahkan diri. Betul juga itu. Keren juga itu khotbah, saya dengan tertawa. Oke. Nah, jadi kata pulang itu kembali ke asal. Nah, itu yang Papa cari. Yang menghendaki berapa orang? Semua orang loh. Bukan dikristenkan, diselamatkan untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kristus. Tuhan Yesus. Nah, ini yang salah. Selama gereja belum berhasil mengeluarkan Yesus dari agama Kristen, dunia akan sulit percaya dia. Ini kegagalan penginjilan yang paling fatal. Sulit. Tapi ayo kita mulai. Katakan kepada dunia, Yesus bukan
orang Kristen, dia tidak beragama Kristen, dan dia bukan pendiri agama Kristen. Maka kalau saudara dan saya sebagai agen-agen kerajaan surga menyelamatkan semua orang, maka kita di jalur yang benar, kita yang benar bisa menyerahkan hati Bapa, karena memang itu kehendaknya. Ayat kedua terakhir, 1 Korintus 3:9. Hati-hati jangan salah, nanti saya akan berikan pertanyaan, ya. 1 Korintus 3:9. Ya. 1, 2, 3. Ulang-ulang, mana suara yang lain? 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Nah, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kalau mendengar kata kawan sekerja, selevel. Level. Betul? Berarti kita selevel dengan Tuhan. Ini luar biasa. Oke, yang kedua pertanyaannya. Nah, sebagian besar saudara pengusaha pasti tahu. Pengusaha kalau cari partner, cari teman sekerja, berikan saya 3 syarat. Ayo, kalau kita mau cari partner, kita pengusaha, satu yang apa? Jujur. Enggak, jangan bilang yang jujur, dia ada duitnya, gitu. Nah, jangan jujur dia ada duitnya. Ini terlalu rohani. Ini orang-orang gereja semua model begini. Betul? Ya toh jujur gak ada duitnya, ngapain? Maaf. Nomor 1 duit, nomor 2 Skill, sudah kaya sama duitnya sama. keterampilan, skillnya, pengalamannya. Nomor 3 network, apa? network. Ya pokoknya pintar. Nah, ayo jawab jujur. Kita termasuk 3-3 enggak dengan Tuhan Yesus? Ya cepetan jawab. Kita masih hitungan enggak sebetulnya? Masih. Apa? Enggak. Tapi dia tetap mengakui kita partnernya. amin. Amin. Itu luar biasa. Tapi bukan cuma itu. Partner nggak bisa berkata, kamu di rumah aja biar kau kerja. Enak aja. Betul? Iya, ngapain punya partner? Enak-enak aja terus terima duit, kita setengah mati. Nah, kira-kira siapa yang kerja kalau begini modelnya? Tuhan. Berapa kali kita doa ini gini, Tuhan selamatkan orang tidur, Tuhan selamatkan orang tanah kerogot, Tuhan selamatkan. Benar? Tuhan yang kerja. Nah, jadi siapa yang suruh kerja? Orang aja. Kita ini. Duitnya mau, kerja nggak mau kita. Ayo ngaku. Nah ini loh kesalahan. Kami adalah kawan sekerja. Bukan lagi ayat itu. Kamu adalah ladang Tuhan. Siapa? Kami di sini siapa? Kata pertama kami? Kita. Kamu? Orang lain. Bukan kita lagi. Itu yang di luar kita. Nah ini peranan kita, jangan jago kandang. Kalau kita tetap jago kandang, maka kata kamu kita buang. Kamu adalah ladang Tuhan. Jadi paling gampang untuk mengerti 1 Korintus 3:9 itu begini. Papa di surga punya proyek besar. Ngomong aja Nusantara lah, karena saudara dekat dengan Nusantara. IKN. Nah, saudara perhatikan. Sehebat-hebatnya kontraktor besar yang dipilih, kontraktor tetap perlu subkontraktor. Jadi ada ladang Tuhan di Nusantara, dan ladang itu harus dibangun. Nyambung nggak dengan ayat? Ladangnya papa kita, proyeknya di mana? Dunia. Betul? Banyak lahan kosong itu. Kita disuruh loh, baca tadi. Ladang Tuhan dan kita suruh bangun. Jadi bangunan Tuhan. Rumah. Jadi bukan fisik. Tapi hidup. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, baik Tuhan. Jadi mereka
yang akan diselamatkan lewat kita, maka mereka itu proyeknya Tuhan. Kita ini kontraktornya. Amin. Kita bangun, tapi harus sesuai dengan gambar. Maka ayat 10 baca, bagus sekali. 1 Korintus 3. Saya tambah lagi ya. Baca 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan padaku. Nah, stop. Ini harus kita pegang. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Semua kita dapat kan? Ya. Tapi nggak boleh stop sampai di sini. Maka aku sebagai ahli bangunan yang cakap. Saudara perhatikan 3 kata. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Saya kagum melihat pernyataan Paulus, sudah ahli cakap lagi. Artinya apa? Coba ini terjemahan yang lain, TSI atau BIS. Baca ini ayat 10-nya. Ada? Ahli bangunan sudah meletakkan fondasi. Oh, bukan, sebelumnya. Dengan kepandaian yang diberikan Tuhan. Itu terjemahan apa? BIS. BIS, ya, dengan kepandaian yang diberikan Tuhan. Saya sebagai ahli bangunan sudah meletakkan fondasi. Oke, TSI-nya. TSI. Nggak ada. Ada. Sesuai dengan kebaikan hati Tuhan yang diberikan kepada saya ditugaskan untuk meletakkan fondasi rumah Tuhan itu. Nah, rumah Tuhan itu saya dipercayakan, apa diapakan? Saya ditugaskan meletakkan fondasi. Wih, luar biasa. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau saudara tahu siapa kita masing-masing dengan membaca semua terjemahan ini, jujur, jangan marah saya ngomong ini. Apa kesibukan saudara tiap hari? Berarti pertanyaannya, loh, kalau kita baca terjemahan ini, harusnya kita ini bagaimana tiap hari? Kerja. Karena proyeknya nggak selesai-selesai. Betul? Coba, jangan marah, saya cuma ngomong. Ngurus kuku 3 jam, ngurus alis 2 jam, ngurus wajah cuma sekian sentimeter persegi 5 jam. Lo ngerti nggak? Ini nyemir rambut. Loh, kalau ini loh, begitu kita baca berapa terjemahan, harusnya kita ini tiap hari bagaimana? Maaf saudara, saya itu nggak suka nganggur. Besok contohnya, kami tanggal 21 akan masuk ke Raya. Dari Tarakan langsung ke Binuang. Itu nggak ada di kota. Ya, ini kesekian kali saya ke Binuang, tapi pertama kali saya naik pesawat. Biasanya jalan kaki atau naik motor dari Lombawan. Dulu pertama kali saya jalan kaki itu 2 malam di perjalanan, harus mampir 1 kampung nginep. Terus pernah naik motor sekian jam, masuk lumpur dorong lagi. Nah ini pertama naik pesawatnya. Untuk kesana harus nginep Tarakan, karena nggak bisa langsung. Itu pesawat juga tergantung cuaca. Nah nggak cuma itu, badan harus ditimbang juga. Nah, ini kemarin waktu saya telepon yang akan berangkat besok, di atas 80 kiloan lagi. Padahal pesawat itu karena lapangannya lapangan rumput masih itu maksimal 340 kilo dengan beban orang dan barang, bisa bayangkan itu. Maka itu besok begitu kami landing di Bandara Juanda, langsung harus ke MAF untuk nimbang dulu. Nah, setelah puasa 2 hari nggak kurus, gue ini luar biasa. Saya pertama kali ke sana dengan istri saya itu Mei tahun 95. Itu naik pesawat dari Samarinda. Nah, waktu itu ada rombongan dari Jakarta yang belum pernah pesawat, maaf, kecil, ya, cuma 5 orang itu. Kami charter, Pak Halim charter 3 pesawat karena bawa alat-alat musik. Kenapa? Kamering.
Katanya. Nah, kaget yang belum pernah naik. Itu pilotnya bilang, tolong kencing dulu ya. Terus saya tanya, kenapa? Oh ya, saya lupa beritahu. Ini 2 jam setengah kita cuma duduk, berdiri nggak bisa. Kalau nggak kencing dulu, kencing di mana? Nggak bisa berhenti tengah jalan. Itu Mei 95. Kenapa? Enggak, kalau besok nggak sejauh itu. Paling dari Tarakan Binuang ya kira-kira 50 menit lah. Nggak jauh. Ya. Seru, benar seru. Saya tahun 2000. Saya ngajak Jeffrey Waworuntu ke sana. Jalan kaki, kalau umum itu, waduh 2 kali dia kepleset jatuh. Karena licin sekali. Ya, oke. Nah itu salah satu. Bagaimana sibuknya. Nah untuk transit Tarakan besok, saya kontak anak saya. Tolong buatkan Bapak acara. Jadi besok ada acara di salah satu gereja Firman Injil. Ya saya belum ngecek, nanti habis ini saya akan ngecek gimana persiapannya. Karena menurut ayat ini kita harus sibuk tiap hari, Amin. Sibuk ngurusin jiwa-jiwa itu. Betul? Maaf saya cuma cerita, ada berapa orang yang tahu. Pernah berapa puluh tahun yang lalu saya tuh berdoa gini ya, tapi Tuhan gak kabulkan, saya tahu. Cuma saya ingin ngomong aja. Saya bilang, Papa, kalau diizinkan saya tuh gak sakit. Asal begini, kalau diizinkan saya nggak perlu tidur, tapi saya gak sakit, saya mau. Kenapa saya doa seperti itu? Gara-gara ayat ini. Kerjaan belum selesai. Apalagi dengar. Kalau kita bandingkan kita dengan si kunyuk setan itu, siapa lebih aktif? Kunyuk. Ya betul nggak? Mereka lebih aktif. Ngeri loh. Betul? 3 hal yang kita harus kerjakan mereka tidak. 1, tidur. Mereka nggak perlu makan. Mereka nggak perlu tidur. Betul? Mereka nggak perlu transportasi. Belum lagi yang lain-lain. Dan 3 ini dulu lah. Maka itu mereka itu giatnya luar biasa dalam merebut jiwa. Pertanyaannya, siapa lebih getol, lebih giat, kita atau mereka? Nah, kita ini dapat anugerah keselamatan. Maka itu kalimatnya saya ulang, sesuai dengan kasih karunia dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Maka itu masing-masing kita harus tanya begini, sebanding enggak anugerah kasih karunia Tuhan yang kita nikmati, maaf jangan tersinggung, dengan aktivitas kita, kesibukan kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu sebanding tidak. Ngerti pertanyaan ini? Ayo kita mikir. Waktu pesat mulai didirikan itu tahun 86. Tapi sepanjang tahun 1985 kami sudah buat acara-acara di beberapa kota. Nah, yang terakhir di Yogyakarta tanggal 21 April 1985. Karena pas hari Kartini. Ada di Hotel Ambarukmo. Nah, waktu itu ada istilah 3 wan. Rohaniawan, ya, cendekiawan, dan usahawan. Nah, di dalam cendekiawan ini tergantung macam-macam usahawan, termasuk pejabat, bupati semua. Karena kami pakai ayat kitab Hagai, ya, Zorobabel bin Syaltiel, Bupati Yuda, Imam Besar Yosua bin Yosadak. Nah, baru selebihnya dari bangsa. Nah, salah satu pembicara dari usahawan itu Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi Asijaya. Itu saya pertama kali ketemu. Kaget, orang Batak keras sekali. Jadi pertemuan hamba-hamba Tuhan, pengusaha juga, dia bilang, kalau Tuhan seperti saya pecat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan ini. Sekali ngomong, tiap bulan minta gaji, kerja gak beres-beres. Loh, betul gak? Saya pengusaha. Bayangkan 2000 tahun yang lalu dia memerintah kita, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu.
Sudah 2000 tahun, enggak selesai. Minta gaji terus. Setuju nggak ngomong gitu? Nah itulah kita. Maka itu kalau kita tahu sesuai dengan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap. Harusnya kita bagaimana? Bangun terus. Bangun terus, rajin, aktif. Kenapa? Biar terus, nggak boleh stop. Maka itu kenapa sampai saya pernah berdoa kalau boleh saya nggak tidur tapi nggak sakit jantung. Karena kerjaan belum selesai. Melihat si iblis bekerja begitu kurang ajarnya. Dalam 1 detik dia bisa bunuh berapa orang? Betul nggak? Jahat sekali. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Jangan kita jagokan dong. Amin. 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 Ayo kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh boleh mengerjakan. Mari kita mengambil itu.